Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, ada informasi terbaru terkait kemarin Kemdikdasmen telah meluncurkan rumah pendidikan ya teman-teman. Itu tentang sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh semua kalangan ya teman-teman, guru, murid, orang tua, dan mitra yang bergabung dengan rumah pendidikan. Nah ini ya teman-teman, rumah pendidikan layanan publik yang ramah-ramah itu singkatan responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Ini ya teman-teman, ini file PDF-nya. Ini rumah pendidikan seperti ini aplikasinya, nanti saya tunjukkan. Kita buka webnya. Ini jadi mencakup semua aplikasi yang sudah dibangun oleh kementerian sebelumnya teman-teman. Nah ini bisa 292 aplikasi layanan publik ya teman-teman. Nah ini jadi murid, guru, orang tua, sekolah, pemerintah, mitra, dan masyarakat bisa mengakses rumah pendidikan. Nah ini ada sekolah kita, akun belajar ID, tanya bos, kolaborasi pendidikan berkelanjutan, KPBI, PPDB, dan yang lainnya. Nah ini ya teman-teman desainnya. Di sini ada ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Berarti orang tua juga bisa mendownload atau membuka aplikasi ini ya teman-teman. Ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang bahasa. Nah ini teman-teman desainnya. Nah, ini melayani media pelayanan pemerintah, sastra, akademi, komunitas, individu, penyelenggara, Pudasdin, pemilik platform pelayanan intelektual dari produk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya teman-teman, Kemdikdasmen. Pengguna, murid bisa, guru bisa, sekolah bisa, orang tua bisa, pemerintah, mitra, dan masyarakat. Ini teman-teman rencana-rencananya. Oke, kita langsung buka saja teman-teman aplikasinya. Teman-teman bisa membukanya di website atau nanti teman-teman bisa download juga di aplikasi Play Store ya teman-teman. Di sini tulis aja di Google, tulis aja rumah pendidikan. Nah ini ya teman-teman, rumah pendidikan. Kemarin sudah diluncurkan 1 hari lalu, peluncuran cetak biru transformasi digital melalui rumah pendidikan ya teman-teman, websitenya. Nah ini teman-teman tampilannya. Temukan ruang pendidikan Anda. Ruang GTK berarti ini untuk guru, tendik, dan kependidikan. Ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Berarti yang saya bilang tadi, orang tua bisa mengakses rumah pendidikan juga ya teman-teman. Kenapa? Karena ini teman-teman bisa login juga, teman-teman bisa daftar diri. Misalkan di sini kita klik akun. Nah ini teman-teman, selamat datang di rumah pendidikan. Teman-teman bisa mengaksesnya dari Google teman-teman ya teman-teman, alamat Gmail teman-teman. Jadi semua kalangan bisa membuka rumah pendidikan ini. Contoh saya masuk dengan Google. Nah ini sudah masuk ya teman-teman, alamat email saya. Nah ini ya teman-teman, ini alamat email saya atas nama saya sendiri. Kita buka lagi berandanya, jadi mudah ya teman-teman untuk loginnya, bisa menggunakan alamat Gmail teman-teman. Nah coba kita buka satu-satu teman, ruang GTK ya teman-teman. Ini sama seperti kalau sebelumnya itu kan Merdeka Mengajar. Nah Merdeka Mengajar itu sudah tidak ada, diganti dengan ruang GTK, ruang guru dan tenaga kependidikan. Nah ini teman-teman ada diklat. Coba kita buka satu dulu, diklat. Nah ini ya teman-teman, nanti nyambung. Jadi apa ya, nanti berhubungan. Nanti kalau klik ini nanti nyambungnya kemana, linknya kemana, kan tetap digit. Tuh buka lagi. Nah ini teman-teman, nah kalau ini ruang GTK itu teman-teman harus login menggunakan akun belajar ID ya teman-teman. Terus ada pelatihan mandiri,
ada komunitas, karir, nih pengolahan kinerja. Mungkin teman-teman lebih paham ya teman-teman tentang pengolahan kinerja terutama yang PNS, seleksi kepala sekolah dan yang lainnya. Nih teman-teman bisa cek langsung saja di rumah pendidikan, perangkat ajar, CPATP dan yang lainnya. Cek, kita langsung lagi ke menu yang kedua, ruang murid. Ruang murid ini akses segala informasi dan kebutuhan seputar kesiswaan. Nah, berarti teman-teman ruang murid, teman-teman yang sebagai murid atau siswa bisa membuka ruang murid, teman-teman sumber belajar, bacaan buku digital, akun pendidikan, bank soal, rapot digital. Jadi mungkin teman-teman nanti yang sebagai siswa bisa melihat rapotnya di sini langsung ya teman-teman. Riwayat pendidikan. Coba kita buka dulu sumber belajar. Nah, ini teman-teman yang sebagai siswa bisa melihat pelajaran apa, nanti kita pilih mau jenjang SD atau SMP. Terapkan contoh ya teman-teman, pilih tipenya, mau video, dokumen, animasi, artikel atau audio atau yang lainnya. Teman-teman tinggal dipilih saja. Oke, kita balik lagi. Coba bacaan buku digital. Ini langsung ke website budikemdikbud.co.id ya teman-teman. Jadi langsung nyambung linknya. Jadi satu aplikasi nyambung ke linknya ke mana-mana ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, nanti tinggal teman-teman cari saja buku digital, akun pendidikan. Teman-teman yang sebagai siswa atau murid pasti mempunyai akun belajar ID. Yang belum punya silahkan tanyakan ke operator atau ke bagian sekolahnya untuk meminta akun belajarnya ya teman-teman. Bank soal. Nah ini masih belum ya teman-teman, belum ada linknya. Layanan sedang dalam pengembangan, berarti masih dikembangkan oleh pengembang rumah pendidikan ya teman-teman. Rapot digital. Jadi ada yang sudah bisa diakses, ada beberapa juga yang belum bisa diakses karena masih dikembangkan oleh pengembang rumah pendidikan. Ruang sekolah. Ini berarti yang buka admin sekolahnya atau operator sekolah ya teman-teman. Ini profil sekolahnya, coba kita klik. Ini kita close aja. Nah ini linknya langsung ke sekolah.data.kemdikbud.co.id ya teman-teman. Berarti kita bisa mencari sekolah, kabupatennya di mana, kecamatannya di mana, jenjang apa, statusnya swasta atau negeri ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman bisa langsung ceknya sendiri. Terus rapot satuan pendidikan, ini langsung linknya ke rapot pendidikan kemdikbud.co.id. Ini rencana, ini arkas ya teman-teman. Oh ini bos, maaf ini dulu, ini arkas, ini RKAS, yang ini bos, ini bos, bantuan operasional sekolah, ini akun pendidikan, ini guru, tendik juga bisa, pasti mempunyai akun belajar ID ya teman-teman. Nah ini, oke, itu ruang sekolah. Kita balik lagi, kita close dulu agar tidak lemot. Ruang bahasa kita buka. Kamus bahasa, penerjemah daring, layanan UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. BIPA daring, program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Coba kita buka. Ini linknya langsung ke kbbi.kemdikbud.co.id. Kalau penerjemah daring, ini ya langsung lari linknya ke penerjemah.kemdikbud.co.id. Layanan UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah ini ya teman-teman, ini websitenya, nanti teman-teman bisa dicek aja kegunaannya untuk apa. BIPA daring, pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam jaringan. Nah ini ya teman-teman, nanti dicek saja lah lebih jelasnya. Di sini saya hanya membuka apa saja yang bisa diakses oleh rumah pendidikan. Ada ruang pemerintah.
neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, informasi dan integrasi PPDB. Coba kita cek dulu ini bisa dibuka nggak. Nah, ini masih layanan pengembang ya teman-teman. Dalam pengembangan. Ini ke pemerintah mungkin ya teman-teman, dinas pendidikan kabupaten kota, dinas provinsi, dan yang atasnya lagi ruang mitra. Ini publikasi ilmiah, mitra Bajas Pendidikan, sistem kemitraan pengadaan barang dan jasa, kolaborasi pendidikan, reol pendidikan, informasi Dudi, jembatan informasi dunia usaha dan industri. Nah, teman-teman, ada yang sudah bisa dibuka linknya. Jadi ketika kita klik linknya itu langsung lari ke website yang ditujukan ya teman-teman. Nah, ini Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Mitra Bajas. Nanti teman-teman dibuka saja, bisa menggunakan website Rumah Pendidikan atau teman-teman bisa download di aplikasi Play Store ya teman-teman. Ruang Publik, Pusat Perbukuan, Majalah Pendidikan, Bantuan Pendidikan. Coba kita buka kursus digital, layanan pengembangan dan penghasilan pendidikan. Coba kita buka Bantuan Pendidikan. Nah, ini websitenya langsung ke Si Pintar ya teman-teman, atau PIP. Karena kan di sini judulnya Bantuan Pendidikan. Coba layanan informasi dan pengaduan. Linknya langsung ke ult.kemdikbud.go.id. Tentang ada masalah apa teman-teman bisa sampaikan di sini ya teman-teman. Layanan informasi dan pengaduan. Raport publik ini sudah ini masih dikembangkan ya teman-teman untuk layanan publik. Kan tadi ruang publik berarti di luar dari guru, murid, siswa, orang tua bisa membuka rumah pendidikan ya teman-teman, ruang publik. Ruang orang tua. Nah, ini layanan informasi dan pengaduan, sama kesini ya teman-teman nanti linknya. Panduan pendampingan masih dikembangkan. Dukungan belajar masih dikembangkan. Konsultasi pendidikan masih dikembangkan ya teman-teman. Mungkin nanti di sini langsung connect ke sekolahnya, ke bagian apanya. Jadi untuk konsultasi pendidikan orang tua ke sekolahnya atau ke pemerintah, ke dinas setempat ya teman-teman. Itu teman-teman kurang lebihnya tentang rumah pendidikan. Ada 8 ruang yang teman-teman bisa buka. Teman-teman statusnya sebagai apa? Guru, murid, atau orang tua, atau selain itu ya teman-teman. Jadi rumah publik, jadi bisa diakses semua orang. Nih teman-teman, bisa juga layanan yang paling diakses sumber belajar, pusat perbukuan, pengelolaan kinerja. Kinerja ini untuk guru ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman aplikasinya. Nanti saya tunjukkan juga di Play Store. Tampilannya kurang lebih hampir sama ya teman-teman, seperti ini. Ini layanannya tampilan malah seperti di HP ya teman-teman. Nah, ini rumah pendidikan sudah diluncurkan kemarin ya teman-teman oleh Kemdikdasmen. Nah, ini ya teman-teman, ada ruang GTK, ruang murid yang tadi saya jelaskan. Ini tentang ruang sekolah kita, ruang bahasa. Ini setelah bekerja sama layanan yang telah tersedia di ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang pendidikan, pihak yang terlibat bisnis. Ini mungkin jenjang-jenjang SMK bisa melihat ini. Ruang publik, program beasiswa dan bantuan pendidikan, pustaka digital, sistem informasi dan mata pelajaran. Ruang orang tua nih, ini teman-teman, orang tua, layanan pendidikan anak, data terkait progres siswa, raport digital untuk anak, platform asesmen diagnostik, profil murid, sarana pendukung pelajaran oleh orang tua, dukungan belajar murid di rumah belum tersedia, umpan balik bareng orang, sarana pelaporan dan feedback, akses bantuan biaya pendidikan, layanan pendidikan dan pendidikan siswa. Itu ya teman-teman tentang PIP atau KIP. Nah, ini tentang nanti pengembangan fitur selanjutnya teman-teman dari 2005, 2006, 2027, 2028, 2029. Nah, ini teman-teman, berbagai layanan publik disesuaikan menjadi non-stop shop. Jadi dulu kan kita buka satu-satu ya teman-teman, ke link
website ini, ke sekolah kita, website akun belajar ID dengan satu aplikasi. Ketika teman satu klik langsung websitenya kebuka yang ini. Langsung kita klik BOS, langsung di rumah pendidikan itu ada website BOS, ada website KPBI, ada website Merdeka Mengajar, ada website Dapodik dan yang lainnya. Ini teman-teman logo rumah pendidikan. Konsep visual filosofi logo ini menggambarkan pendidikan dan teknologi sebagai sarana untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Buku terbuka melambangkan keterbukaan untuk mengeksplorasi ide baru. Jendela menggambarkan akses wawasan gelombang. Sementara tirai menunjukkan keseimbangan antara keterbukaan dan privasi. Layar gawai menggambarkan akses tak terbatas ke informasi. Dengan warna biru memandakan kepercayaan dan kreativitas. Bentuk gelembung percakapan menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam pembelajaran yang saling melibatkan dan memotivasi. Terima kasih. Itu ya teman-teman, sekilas tentang file PDF-nya, dan kita buka juga rumah pendidikannya ya teman-teman. Semoga dimengerti, semoga paham. Teman-teman bisa mengakses rumah pendidikan, entah itu guru, murid, orang tua, dan yang lainnya bisa mengakses website rumah pendidikan. Dan untuk loginnya teman-teman juga bisa menggunakan alamat Gmail teman masing-masing. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa juga ya teman-teman, subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.